Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Doang, channel edukasi dan hiburan. Pada video kali ini saya akan berbagi apa saja yang harus Anda persiapkan setelah lulus seleksi administrasi P3K Guru 2023. Oke, untuk persiapannya itu tergantung dari kriteria pelamar, yaitu ada formasi khusus yaitu pelamar prioritas P1 yaitu yang sudah lulus passing grade pada tahun 2021, kemudian ada THK2, kemudian guru non ASN di sekolah negeri. Kemudian untuk formasi umum ada lulusan PPG, kemudian guru non ASN baik itu dari instansi swasta maupun dari sekolah negeri yang masa bakti kurang dari 3 tahun. Nah, untuk jenis seleksinya akan berbeda. Jadi di sini untuk seleksikan untuk formasi khusus yaitu P1 nilai yang diambil adalah nilai kelulusan pada tahun 2021. Jadi di sini mereka langsung akan menempati formasi jika formasi itu tersedia langsung penempatan. Kemudian untuk kategori kedua yaitu untuk tenaga K2 dan guru non ASN di sekolah negeri itu kelulusan berdasarkan peringkat terbaik tanpa ada nilai ambang batas. Kemudian untuk formasi umum itu kelulusan berdasarkan peringkat terbaik dan nilai ambang batas. Jadi di sini untuk formasi umum itu berlaku nilai ambang batas atau passing grade. Nah, untuk passing grade itu sendiri kita bisa lihat pada tabel berikut, yaitu untuk kompetensi teknis itu jumlah soal 90 itu untuk nilai ambang batas terlampir sesuai dengan mata pelajaran yang diuji. Kemudian untuk manajerial dan sosiokultural itu 25 dan 20 soal itu batas nilai ambang batasnya 117. Kemudian untuk wawancara 10 nilai ambang batasnya 24. Kemudian bobot nilai untuk formasi umum jika menjawab betul 5, kemudian salah 0, tidak menjawab 0. Kemudian untuk formasi khusus itu paling tinggi 5, paling rendah 1. Kemudian untuk manajerial dan sosiokultural paling tinggi 4, kemudian paling rendah 1, tidak menjawab adalah 0. Skor tertinggi nilai kumulatif adalah 670. Nah, untuk materi soal pada seleksi kompetensi P3K Guru 2023 yaitu untuk kompetensi teknis, yaitu penilaian meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural itu penilaian meliputi pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat yang majemuk yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, empati. Kompetensi manajerial penilaian meliputi komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi kompetensi, integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Wawancara menggali informasi dan kognitif untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi untuk saat ini yang harus Anda persiapkan itu untuk P1 Anda tinggal menunggu penempatan jika formasi tersedia di instansi tersebut. Kemudian untuk P2, P3 Anda bisa belajar untuk mendapatkan nilai tertinggi. Kemudian untuk P4 itu Anda belajar lebih yakin lagi karena formasi P4 harus melewati passing grade, walaupun formasi yang dibuka itu lebih banyak daripada pelamar, itu Anda belum tentu lulus pada seleksi tersebut jika tidak memenuhi nilai ambang batas. Sedangkan untuk P2 dan P3 itu jika formasi yang dibuka lebih banyak dari pelamar, itu otomatis mereka akan lulus meskipun nilai mereka tidak terlalu tinggi karena yang akan diambil adalah urutan terbaik. Jika misalnya ada formasi yang dibuka sebanyak 2 orang, kemudian pelamar itu hanya 2 orang, otomatis nilai tertingginya adalah 2 orang yang lulus seleksi CAT BKN. Jadi demikianlah persiapan untuk yang kalian hadapi ke depan saat melalui
tes CAT BKN. Demikianlah tutorial kita kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk dapat terus mengikuti tutorial kami berikutnya. Terima kasih.